Bayangkan seseorang yang sehari-harinya dikenal sebagai tukang bersih-bersih, memakai jaket tua, tinggal di rumah biasa, dan ngopi di warung lokal dengan uang pas-pasan. Tapi setelah dia meninggal, dunia terkejut. Ternyata dia punya kekayaan hampir 8 juta dolar Amerika Serikat atau setara lebih dari 100 miliar rupiah. Gak ada yang nyangka, tapi itulah kisah nyata Ronald Read. Seorang pria sederhana yang hidup biasa tapi jadi luar biasa karena caranya mengelola uang. Ronald James Read lahir pada tahun 1921 di sebuah kota kecil bernama Dummerston, Vermont, daerah pedesaan di Amerika Serikat. Keluarganya petani biasa, mereka hidup sederhana, nggak punya banyak uang, tapi Ronald punya tekad besar. Setiap hari dia jalan kaki atau nebeng sejauh 6 km hanya buat bisa sekolah. Setelah lulus, dia ikut wajib militer dan bertugas di Italia selama Perang Dunia Kedua sebagai polisi militer. Sepulang perang, Ronald nggak jadi bos besar, dia pulang ke kampung dan hidup seperti warga biasa. Selama lebih dari 25 tahun, Ronald kerja di pom bensin, bantu ngisi bensin, bersihin kaca mobil, dan pekerjaan lainnya. Setelah pensiun dari situ, dia masih kerja lagi jadi petugas kebersihan di toko J.C. Penney selama 17 tahun. Gajinya ya standar gaji pegawai level bawah. Tapi begini, Ronald hidup dengan sangat-sangat sederhana. Bajunya dijahit sendiri, jaketnya dijepit pakai peniti, mobilnya bekas, rumahnya tua, tapi cukup. Bahkan kalau ada orang yang nawarin dia kopi, dia cuma mau terima kalau dia bisa bayar setengah harga, itu prinsipnya. Jadi gimana ceritanya orang seperti Ronald bisa punya uang 100 miliar? Jawabannya adalah investasi jangka panjang. Sejak usia sekitar 38 tahun, Ronald mulai beli saham, tapi bukan saham spekulatif atau ngejar cuan cepat ya. Dia beli perusahaan besar yang dia ngerti, seperti Procter & Gamble, Johnson & Johnson, Wells Fargo, AT&T, General Electric, dan lain sebagainya. Perusahaan yang dia pilih adalah perusahaan yang bagus dan rajin bagi dividen. Ronald nggak pernah panik waktu pasar jatuh. Dia beli, simpan, tahan, dividen dia reinvestasikan terus. Dalam hidupnya dia punya hampir 95 jenis saham. Semua dia simpan bahkan dalam bentuk fisik, tumpukan sertifikat saham setebal 5 inci. Selama puluhan tahun nilai investasinya terus naik, diam-diam sampai akhirnya saat dia wafat tahun 2014 di usia 92 tahun, nilainya mencapai 8 juta US dollar. Gila kan? Dan yang paling menyentuh, Ronald gak cuma kumpulin uang buat dirinya sendiri. Dia juga ingin uang itu jadi berkah buat orang lain. Dalam surat wasiatnya, Ronald menyumbangkan hampir 6 juta dolar ke lembaga lokal. Rinciannya 4,8 juta dolar ke rumah sakit di Brattleboro dan 1,2 juta dolar ke perpustakaan Brooks Memorial. Itu donasi terbesar sepanjang sejarah kota. Semua orang kaget, bahkan direktur rumah sakit sampai menangis saat tahu siapa donaturnya. Seorang petugas kebersihan yang selama ini mereka anggap hanya orang biasa. Sisanya Ronald wariskan ke keluarga dan komunitas lokal. Nggak ada pesta besar, nggak ada nama di gedung, dia hanya ingin membantu, sederhana itu. Kisah Ronald Read memberi kita beberapa pelajaran luar biasa, bahwa kaya itu bukan soal penghasilan, tapi soal kebiasaan. Kesabaran bisa lebih kuat dari strategi yang paling pintar sekalipun. Hidup sederhana bisa jadi fondasi kekayaan sejati. Tujuan investasi bukan buat gaya-gayaan, tapi buat masa depan. Dan kebaikan itu nilainya jauh lebih besar dari angka-angka di rekening. Ronald nggak viral, nggak terkenal, tapi dia membuktikan bahwa siapapun, bahkan petugas kebersihan, bisa jadi inspirasi tentang bagaimana mengelola uang dan hidup yang bermakna. Morgan Housel, pengarang buku terkenal berjudul Psychology of Money, pernah mengatakan kesuksesan finansial lebih banyak dipengaruhi oleh perilaku daripada kecerdasan. Dan Ronald Read adalah bukti paling nyata dari itu. Kalau kamu suka cerita kayak gini, klik like, subscribe, dan bagikan ke temanmu, karena siapa tahu dari cerita sederhana seperti ini kita bisa mulai menata hidup luar biasa juga. See you guys!